Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam buat bagi para menonton video ini. Kami dari grup analisis beranggotakan yaitu ada Alfa, Gia, Argia, Muhammad Aldo, Raka, dan Zaki. Kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami yaitu berupa SWOT dan PESTEL dari perusahaan Bayu Buana dan Uluwatu. Analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan seperti strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan juga ancaman dari suatu perusahaan ataupun suatu proyek bisnis tertentu. Nah, di sini saya akan membahas yaitu analisis SWOT dari perusahaan PT Bayu Buana. Untuk strength-nya sendiri atau kekuatan yang kami temukan itu adalah Bayu Buana memiliki rute penerbangan yang lebih luas dan juga memberikan kelebihan penawaran dalam jasa perjalanan bisnis dan wisata berbagai destinasi di dunia. Lalu, Bayu Buana juga memiliki jaringan kantor yang luas, termasuk yang berada di Jakarta, Bogor, Cilegon, Bandung, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan lain-lainnya. Lalu, Bayu Buana juga memiliki koneksi yang kuat dengan maskapai penerbangan hotel lainnya yang membuat si Bayu Buana ini bisa menawarkan harga yang ideal. Selanjutnya untuk weakness ataupun kelemahan dari perusahaan Bayu Buana. Nah, Bayu Buana ini juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap agen perjalanan untuk penjualan jasa mereka yang menyebabkan penurunan laba jika agen tersebut beralih ke pesaing. Lalu SDA yang dimiliki Bayu Buana juga sangat tidak banyak hanya dalam hal keuangan, personel, maupun teknologi. Keterbatasan juga yang membuat Bayu Buana terhambat dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi yang efektif. Lalu Bayu Buana sangat bergantung terhadap musim seperti musim liburan, musim tahun baru, musim Idul Fitri ataupun Idul Adha untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada opportunity maupun peluang. Nah, opportunity yang dimiliki oleh Bayu Buana ini adalah bisa meningkatkan minat masyarakat dalam perjalanan wisata. Lalu Bayu Buana juga dapat mengeksplorasi peluang untuk diversifikasi seperti paket perjalanan tema khusus, tur petualangan, ataupun program wisata lainnya. Bayu Buana juga dapat memanfaatkan teknologi seperti website dan aplikasi yang membuat kemudahan bagi pelanggan di zaman sekarang untuk mengakses si Bayu Buana. Lalu ancaman yang dapat terjadi di Bayu Buana itu ada adanya persaingan dengan travel-travel lain yang menawarkan paket destinasi yang dengan harga yang lebih jangkau dan lokasi yang lebih luas. Lalu ada juga perubahan dalam preferensi perilaku konsumen terkait perjalanan seperti meningkatnya minat dalam perjalanan mandiri ataupun liburan berkelompok kecil. Yang terakhir itu adalah adanya wabah seperti COVID-19 yang pernah terjadi dulu pada tahun 2019 yang dapat mempengaruhi permintaan serta pendapatan dari Bayu Buana itu sendiri. Untuk analisis SWOT pada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, jadi kami akan menjelaskan yaitu tentang strength-nya itu ada dua, yaitu pertama ada fokus pada pengembangan hotel serta resort yang ramah lingkungan. Yang kedua itu adalah pengembangan inovasi dalam arsitektur serta fasilitas yang menawarkan pengalaman unik untuk bagi para wisatawan. Untuk weakness-nya tersendiri yaitu juga ada dua, ketergantungan pada bahan baku lokal yang dapat meningkatkan biaya operasional. Untuk yang keduanya lagi, kebutuhan akan kualitas layanan lebih baik dapat meningkatkan biaya operasional. Untuk opportunities-nya, yaitu berupa kenaikan biaya operasional serta bahan baku yang mempengaruhi keuntungan perusahaan dan juga, membuka peluang meningkatkan efisiensi terhadap kualitas layanan. Untuk yang kedua lagi, kebutuhan akomodasi yang lebih baik, lebih berkelanjutan, serta meningkatkan permintaan terhadap layanan terhadap perusahaan. Untuk trade-nya ini, ada 2 juga, tergantung pada sebuah teknologi yang membuat, perusahaan rentan terhadap gangguan teknis. Terus yang satunya lagi, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Lalu adapun analisis pestel. Nah, analisis pestel adalah analisis strategis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makro lingkungan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi, industri, ataupun pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pestel dari perusahaan Bayu Buana. Untuk P-nya itu adalah politik, itu adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan Bayu Buana seperti kebijakan visa, regulasi, dan lainnya. Lalu ada juga ketidakstabilan politik di destinasi utama Bayu Buana yang dapat mempengaruhi keamanan serta kenyamanan pelanggan yang ingin melakukan perjalanan. Untuk bagian E ataupun ekonomi, adanya tingginya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan serta daya beli kepada Bayu Buana.
Lalu ada kenaikan harga seperti harga bensin maupun harga lainnya yang dapat berpengaruh untuk Bayu Buana itu sendiri. Untuk bagian S ataupun sosial itu adalah perubahan perilaku konsumen yang harus selalu dipantau oleh Bayu Buana dalam preferensi untuk perjalanan wisata serta fasilitas travel yang baik, dan juga kondisi sosial destinasi yang ditujukan pada pelanggan harus selalu diperhatikan Bayu Buana agar pelanggan merasa nyaman dan aman ketika berlibur menggunakan jasa Bayu Buana. Untuk bagian T ataupun teknologi itu adalah Bayu Buana yang harus memantau penggunaan teknologi informasi seperti sistem reservasi online, aplikasi mobile, maupun lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan dari Bayu Buana itu sendiri. Lalu, Bayu Buana juga wajib berinovasi dalam mengembangkan teknologi yang dimilikinya seperti penggunaan website dan juga aplikasi agar bisa menjangkau pelanggan lebih banyak dan juga lebih cepat. Untuk bagian E atau lingkungan itu adalah seiring waktu, lingkungan juga akan berubah seperti kondisi hutan dan Bayu Buana juga harus memantau perkembangan tersebut agar bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungannya. Lalu ada juga bencana seperti longsor, banjir, gempa bumi, ataupun bencana lainnya yang tidak dapat diprediksi yang juga menyebabkan kondisi dari destinasinya berubah dan membuat Bayu Buana mengalami penurunan dalam pendapatan. Lalu untuk bagian terakhir itu ada hukum atau L. Bayu Buana juga harus memiliki lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka secara sah, seperti lisensi sebagai agen perjalanan, izin operasional, dan lainnya. Lalu Bayu Buana juga wajib memastikan keamanan serta kenyamanan pelanggan dalam berwisata menggunakan jasanya yang Bayu Buana sediakan, karena jika tidak maka Bayu Buana akan dikenakan sanksi, hukum, dan lainnya. Oke, untuk analisis pastel terhadap PT Bukit Uluwatu, yang pertama yaitu ada tentang politik, yaitu P. Poin pertamanya yaitu Uluwatu Villa Tbk ini beroperasi di Indonesia, memiliki kebijakan ekonomis dan dinamis terhadap berpotensi pertumbuhan. Untuk poin yang kedua ini, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pariwisata dapat membantu meningkatkan bisnis. Untuk yang ekonomi, poin pertama itu harus memiliki potensi yang besar terhadap industri pariwisata, serta jumlah wisata yang, domestik serta internasional terus yang meningkat. Untuk poin yang kedua ini, kenaikan, terhadap biaya operasional serta bahan baku untuk mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sosial S, poin pertama itu fokus terhadap pengembangan hotel serta resort yang ramah lingkungan. Yang poin kedua itu, kebutuhan akomodasi serta yang lebih baik berkelanjutan dapat meningkatkan, permintaan, layanan perusahaan. Untuk yang T, teknologi, poin pertamanya itu mengenai, operasional yang lebih baik serta manajemen dapat meningkatkan efisiensi terhadap kualitas layanan perusahaan. Untuk poin kedua, tergantung pada teknologi yang membuat perusahaan, rentan terhadap, gangguan teknis, lingkungan. Poin pertama yaitu fokus perusahaan terhadap pengembangan hotel dan resort yang lebih ramah lingkungan. Poin keduanya yaitu menghemat energi serta air untuk peningkatan biaya operasional. Hukum L, poin pertama yaitu mematuhi peraturan serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Poin keduanya itu, kebijakan pemerintah dapat berubah dan mempengaruhi operasional perusahaan. Sekian dari kami, part selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Oke, di sini saya dan Alfa akan menjelaskan. Oh ya, saya itu Muhammad Zaki Adila dan di sini ada Alfa Fielsi Asri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko dari PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa Bali ya. Analisis tentang metode penelitian yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh Alfa. Pada metodologi penelitian, metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Di sini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Pada observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain. Kami di sini mengobservasi 2 perusahaan, yaitu PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa. Kami di sini tujuan mengobservasi 2 perusahaan ini agar kami bisa mengetahui risiko yang mungkin terjadi kepada 2 perusahaan tersebut. Pada pengolahan data, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa.
Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan 3 teknik pengumpulan data: observasi, pengumpulan data wawancara atau berita, dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan terhadap kedua perusahaan untuk memahami praktik bisnis, struktur organisasi, dan lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait dalam kedua perusahaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang risiko yang mungkin dihadapi. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi termasuk laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan dampaknya terhadap kedua perusahaan. Selanjutnya, laporan penelitian. Hasil penelitian menyajikan temuan-temuan terkait risiko yang mungkin terjadi pada PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa, serta implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan perlunya tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kedua perusahaan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk mengurangi dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko PT Bayuana. Jadi cakupan atau konteks kriteria itu penelitian PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa ini mencakup risiko yang mungkin terjadi melalui hasil pencarian wawancara, observasi data yang dikumpulkan melalui berita dan laporan tahunan dua perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa daftar risiko yang paling signifikan yaitu gempa bumi. Kalau Bayu Buana itu gempa bumi, bencana industri, kebakaran, kekurangan SDM, dan human error. Terus juga kalau misalnya yang PT Bukit Uluwatu tuh lebih ke gempa bumi, tsunami, itu yang lebih signifikan dan bahayanya. Nah, di sini analisis risiko kita menggunakan standar Australian Standard atau New Zealand 436.000 banding 2040. Skala kemungkinan pada risiko adalah sebagai berikut. Di sini ada skala kemungkinan rare, ada skala kemungkinan unlikely, moderate, likely, almost certain, terus ada pengukuran dampaknya itu kayak insignificant, minor, moderate, major, and extreme. Nah, low ini resiko rendah, ya bisa diatur oleh prosedur standar, habis itu resiko sedang perlu diperhatikan dan penanganan serius. Signifikan ini risikonya signifikan diperlukan perhatian dan penanganan secara khusus, dan high atau resikonya tinggi mewajibkan penelitian perlindungan pemilik usaha. Nah, di sini yang sebelumnya disebutkan tadi, ini beberapa resiko, ini yang di sini Bayu Buana, yang di bawah ini itu adalah daftar resiko Bukit Uluwatu. Nah, di sini bisa lihat yang seperti saya sebutkan, kalau Bayu Buana itu gempa bumi, bencana industri, kebakaran, kekurangan SDM itu yang menjadi yang harus diperhatikan. Terus untuk yang PT Bukit Uluwatu ini cukup banyak yang perlu diperhatikan seperti tsunami, gempa bumi, hutang, pandemi COVID-19, dan operasional. Nah, habis itu kita gimana sih penanganan resikonya gitu. Nah, menurut Darmawi, manajemen resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengadakan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Di sini ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu menahan resiko atau risk retention, mengurangi adanya resiko atau risk reduction. Terus di sini ada mengalihkan adanya resiko atau risk transfer, dan menghindari resiko tersebut atau risk avoidance. Nah, di sini setelah dilakukan penelitian dan observasi, di sini kita bisa menentukan gimana cara menghindari resiko atau mengurangi resikonya. Nah, di sini gempa bumi bisa lewat risk transfer, yaitu menggunakan asuransi, bencana industri juga, dan kebakaran. Nah, itu daftar Bayu Buana. Nah, sekarang yang PT Bukit Uluwatu Bali. Nah, di sini ada beberapa yang harus banyak sih yang tadi saya sebutkan, ada tsunami, gempa bumi itu sama, risk transfer, terus hutang itu risk reduction dengan GCG dan pengelolaan keuangan yang baik, terus pandemi COVID-19 risk reduction, mematuhi aturan pemerintah dan pengelolaan SDM yang baik, terus resiko gagal bayar operasional itu risk reduction, sama seperti gagal bayar hutang atau hutang ya, resiko hutang yaitu GCG dan pengelolaan keuangan lebih baik. Terus resiko keuangan yang diakibatkan oleh hutang sehingga berdampak itu juga sama. Nah, ini kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Alfa.
Kesimpulan dari analisa risiko yang kami lakukan adalah perbedaan risiko antara PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa adalah perbedaan risiko Buana karya yang lebih human error dan SDM, dan PT Bukit Uluwatu Villa lebih ke risiko bencana alam dan keuangan perusahaan yang lagi lemah. Yang selanjutnya pengelolaan risiko di tingkat perusahaan, risk return PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa. Yang pertama ada pengelolaan risiko di tingkat perusahaan. Yang pertama analisis kuantitatif risiko saham perusahaan Buana Karya Tbk tahun 2019. Yang pertama rasio keuangan. Untuk menganalisis risiko saham perusahaan Buana Karya Tbk tahun 2019 dapat menggunakan rasio keuangan berikut. Yang pertama rasio likuiditas. Current ratio 1,54, quick ratio 1,39. Yang selanjutnya ada cash ratio yang berada di 0,65. Risiko likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio current ratio dan quick ratio Buana Karya Tbk di atas 1 menunjukkan bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio current ratio and quick ratio Buana Karya Tbk di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash ratio di atas 0,5 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset lancar lainnya. Yang selanjutnya rasio solvabilitas. Debt to equity ratio berada di angka 0,58, debt to asset ratio berada di angka 0,39. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Debt to equity ratio dan debt to asset ratio Buana Karya Tbk di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang rendah dan mampu memenuhi kewajibannya jangka panjangnya. Yang selanjutnya rasio profitabilitas. Yang pertama gross profit margin berada di angka 10,5%, operating profit margin berada di angka 5,4%, dan terakhir net profit margin 3,2%. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin Buana Karya Tbk di atas 0 menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari operasinya. Yang kedua ada analisis risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihindari oleh investor individu dan mempengaruhi semua sekuritas di pasar. Risiko sistematis dapat diukur dengan beta. Beta Buana Karya Tbk adalah 0,82 yang menunjukkan bahwa saham Buana Karya Tbk kurang sensitif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan dibandingkan dengan rata-rata pasar. Yang ketiga adalah analisis risiko non-sistematis. Risiko non-sistematis adalah risiko yang dapat dihindari oleh investor individu dengan melakukan diversifikasi portofolio mereka. Risiko non-sistematis dapat diukur dengan analisis fundamental perusahaan. Analisis fundamental Buana Karya Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa risiko non-sistematis seperti ketergantungan pada industri tertentu, persaingan yang ketat, dan fluktuatif harga dan bahan baku. Kesimpulan berdasarkan analisis kuantitatif di atas dapat disimpulkan bahwa risiko saham Buana Karya Tbk tahun 2019 tergolong sedang. Perusahaan memiliki rasio keuangan yang baik, tingkat leverage yang rendah, dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Namun perusahaan juga memiliki beberapa risiko non-sistematis yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Selanjutnya ada analisis kuantitatif risiko saham perusahaan Uluwatu Villa Tbk tahun 2019. Yang pertama ada rasio keuangan. Untuk menganalisis risiko saham perusahaan Uluwatu Villa Tbk tahun 2019, kita dapat menggunakan rasio keuangan berikut. Rasio likuiditas yaitu yang pertama ada current ratio 1,33, quick ratio 1,14, cash ratio itu 0,47. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Debt to equity ratio dan debt to asset ratio Uluwatu Villa Tbk di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang rendah dan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin, itu ada di angka 22,3%, operating profit margin 12,5%, net profit margin 8,1%. Selanjutnya ada analisis risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihindari oleh investor, individu, dan mempengaruhi semua sekuritas di pasar. Selanjutnya selanjutnya ada analisis risiko non-sistematis. Risiko non-sistematis adalah risiko yang dapat dihindari oleh investor, individu dengan melakukan diversifikasi portofolio mereka. Risiko non-sistematis dapat diukur dengan analisis fundamental perusahaan. Analisis fundamental Uluwatu Villa Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa risiko non-sistematis seperti ketergantungan pada industri pariwisata, persaingan yang ketat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis kuantitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko saham Uluwatu Villa Tbk tahun 2019 tergolong tinggi. Perusahaan memiliki rasio keuangan yang baik, tingkat leverage yang rendah, dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa risiko non-sistematis dan beta yang tinggi, menunjukkan bahwa saham perusahaan lebih sensitif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep, teori, tata kelola perusahaan, tarif, lebih detail dari sebelumnya. Oke, ini akan terlebih dahulu dijelaskan oleh Argia. Silakan Argia. Baik, untuk bab pertama itu adalah konsep ataupun teori tata kelola dan pelaksanaan. PT Bayu Buana dan juga Bukit Indah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau singkatannya GCG, untuk memastikan operasional transparan, akuntabel, berkelanjutan, efektif, transparan, serta bertanggung jawab. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip tata kelola atau tarif perusahaan PT Bayu Buana dan PT Bukit Uluwatu Villa Bali ya. Jadi PT Bayu Buana ini, kita mulai dulu dengan PT Bayu Buana ini ada transparansinya itu PT Bayu Buana mengikuti peraturan dari pemerintah dan OJK dengan membuka laporan keuangan dan tahunan secara publik. Terus akuntabilitasnya itu PT Bayu Buana memiliki sistem direksi dan komisaris yang cukup terorganisir dengan audit oleh internal dan eksternal sehingga akuntabilitas dewan tersebut terbukti baik. Terus ada responsibility. PT Bayu Buana pada tahun 2021 memiliki program CSR tes swab COVID gratis. Dan perusahaan ini memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dengan cara menerapkan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan efisiensi energi dan air, menerapkan sistem manajemen lingkungan, dan mendorong kesadaran lingkungan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Baik, untuk bab terakhir itu adalah kesimpulannya itu adalah Bayu Buana maupun Bukit Uluwatu Villa Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan operasional yang efektif, transparan, serta akuntabel. Bayu Buana yang menerapkan struktur pengawasan yang efektif dengan memisahkan dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pengelola keterbukaan informasi yang tepat waktu. Selain itu juga, perusahaan juga menekankan pada tanggung jawab sosial melalui program CSR yang berkelanjutan dan menerapkan kode etik yang ketat. Di sisi lain juga, PT Bukit Indah Uluwatu Villa Tbk juga menerapkan struktur tata kelola yang serupa dengan fokus transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Dan perusahaan ini juga membentuk komite pendukung untuk memastikan proses audit dan nominasi berjalan dengan baik serta juga mengelola risiko dengan sistem pengendalian internal yang kuat. Baik PT Bayu Buana maupun PT Bukit Uluwatu Villa Tbk juga telah mengelola hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan juga menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk karyawan guna untuk mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan jangka panjang. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok kami tentang pertama itu tentang SWOT dan PESTEL analysis, terus juga ada analisis resiko PT Bayu Buana sama PT Uluwatu, terus ada risk return saham, risk return dari kedua perusahaan itu, terus juga gimana tata kelola kedua perusahaan itu. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.